Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan video ini, kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3. Langsung saja kita masuk ke materinya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut adalah contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini ada 5 kelompok makanan. Yang pertama ada nasi, ada jagung, kemudian ada kentang, ada nasi. Ini dinamakan dengan makanan pokok. Jadi makanan pokok itu yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian untuk kelompok yang kedua ini ada lauk pauk. Jadi ketika makan harus ada makanan pokok dan lauk pauknya. Contohnya ada daging, ada ikan, ada tahu, tempe, telur, dan sebagainya. Apakah hanya cukup makanan pokok dan lauk pauknya saja? Tidak ya anak-anak, kalian harus menambahkannya dengan sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan sebagainya. Jadi, anak-anak yang tidak suka sayuran nanti gizinya kurang. Jadi nanti diusahakan ya, kalian harus belajar suka makan sayur. Nah, anak-anak sudah ada 3 makanan bergizi. Ada makanan pokok, ada lauk, kemudian ada sayuran. Apakah itu sudah cukup bergizi? Akan lebih bergizi jika ditambah dengan buah-buahan. Ada jeruk, pisang, kemudian ada belimbing, mangga, ada anggur, dan sebagainya. Ini sudah merupakan menu sehat. Ini akan lebih baik lagi jika ditambah dengan menu susu. Jadi ini sudah disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan-makanan tersebut tadi mengandung gizi, ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat terdapat pada makanan pokok, misalnya ada jagung, ada nasi, ada roti, ada kentang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung protein. Protein terdiri dari 2 jenis. Pertama, protein hewani, dan kedua adalah protein nabati. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ada ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kemudian protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ada tempe dan tahu. Makanan yang mengandung vitamin itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin E, dan vitamin K. Makanan yang mengandung mineral ini ada
Contoh terdapat pada sayuran, kemudian ada susu, terdapat pada ikan, dan sebagainya. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Anak-anak, mari kita amati gambar makanan berikut ini. Manakah makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari? Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, anak-anak, ini ada gambar. Untuk gambar yang pertama, ada beberapa jenis buah. Apakah buah harus kita makan setiap hari? Nah, jelas ya anak-anak, untuk buah dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kemudian ada es krim. Apakah es krim harus dimakan setiap hari? Tidak, es krim sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan. Gambar selanjutnya, ini ada susu. Apakah susu harus kita konsumsi setiap hari? Ya, susu harus kita konsumsi setiap hari. Apa alasannya? Susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kemudian yang gambar keempat, ini ada jenis lauk. Lauk apakah harus dikonsumsi setiap hari? Dikonsumsi tidak anak-anak? Ya, konsumsi ya. Berarti alasannya adalah daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Jadi, para petani itu melakukan perkembangbiakan buatan supaya cepat tumbuh ya anak-anak. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, anak-anak, ini nanti diselesaikan dengan cara penjumlahan bersusun. Berarti 3.400 kita selesaikan dengan cara bersusun seperti ini ya. 0, 0 kita jumlahkan menjadi 0, 0 ditambah 0 menjadi 0, kemudian 4 ditambah 4 adalah 8, 3 ditambah 3 adalah 6. Jadi jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800 buah. Cukup sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.